maksudnya yang tinggal di daerah Jakarta Timur itu mungkin lebih salib ya. Nah, aku mau tahu kita sekarang membahas tentang BKT. Seperti yang tahu, BKT ini sebagai sarana apa ya, penyaluran air dari Sungai Ciliwung lalu ke Jakarta, Minang dan Kaur. Nah, selain itu kan BKT ini digunakan sebagai apa ya, sebagai sarana mungkin untuk para UMKM menjual dagangannya seperti pasar dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian sendiri, kalian tuh BKT biasanya dipakai sih BKT? Kalau aku sendiri biasanya ke BKT itu cuma olahraga sama jajan-jajan doang. Walaupun sama sih, setiap minggu ikut jogging pagi sambil kalau selesai jogging sambil jalan-jalan. Kalau aku sih lumayan jarang ke BKT, paling kayak cuman seminggu sekali gitu, misalkan kayak olahraga pagi, jogging, lari. Terus kalau malam itu biasanya suka cari jajanan tuh, biasanya street food gitu. Kan tadi bilang kita jajan kan, nah itu berarti menjadi satu hal yang menarik ya daripada pengunjung ke BKT, yaitu itu mencari jajanan. Karena untuk malam tuh kan sempat jogging kan ke BKT di Ubud, itu banyak banget jajanan yang menarik. Kan soal sushi, ada apa ya, makan-makanan sebenarnya kalau pernah lihat itu benar-benar bikin aku tertarik banget sih. Itu bikin aku tertarik banget buat ke BKT. Oke, itu juga mungkin sebagian orang ke BKT bukan cuma cari makanan, tapi juga untuk berjogging. Karena di bawah tuh banyak banget tau, kayak apa ya, kayak nongkrong di gitu. Jadi mungkin bisa jadi sarana jogging buat atau sarana olahraga buat teman-teman kita kan. Boleh nggak? Tapi tuh biasanya kalau malam-malam ini kayak banyak yang jualan gitu kan, kayak street gitu. Nah itu tuh bisa bikin faktor kemacetan gitu nggak sih biasanya? Ya benar banget, apalagi kalau minggu ya. Kalau minggu itu benar macet banget sih. Nah, kalau ada minggu BKT nggak? Kalau minggu? Kalau aku sih jarang sih ke BKT, kayaknya kalau minggu nggak pernah. Panji gimana nih? Kalau aku sih sekarang setiap minggu bisa dibilang sering banget ke BKT. Oke, tapi aku mau tahu kalian satu hal nih guys. Sebagai saran dari pendapat saya sih, tadi aku baca menurut Indo News nama artikelnya, BKT ini sebagai sekarang jadi pusat latihan karena permasalahan sedimental yang meningginya pengurukan. Jadi itu di depan itu banyak banget sampah kan, juga menumpuk itu, jadi menyebabkan macet. Maka dari itu pemerintah tuh harusnya berupaya agar BKT ini dibersihkan. Karena kan tujuan BKT itu sebagai sarana pengaliran air kan. Jadi kalau misalnya emang masih kan cuma, walaupun emang sebenarnya BKT itu sebagai apa ya, penambah hasil dagangan untuk UMKM kan, sebagai sarana penjualan gitu. Nah, mungkin bukan cuma dari pemerintah, kayak mungkin bukan dari pemerintah kan yang harus berpartisipasi dalam pengurusan BKT, tapi juga kita sebagai yang menggunakan BKT harusnya bisa dalam. Juga tuh jangan banget tahu kayak apa ya, kayak nongkrong di gitu. Jadi mungkin bisa jadi sarana jogging buat atau sarana olahraga buat teman-teman kita kan. Boleh nggak? Tapi tuh biasanya kalau malam-malam ini kayak banyak yang jualan gitu kan, kayak street food gitu. Nah itu tuh bisa bikin faktor kemacetan gitu nggak sih biasanya? Ya benar banget, apalagi kalau minggu ya. Kalau minggu itu benar macet banget sih. Nah, kalau ada minggu BKT nggak? Kalau minggu? Kalau aku sih jarang sih ke BKT, kayaknya kalau minggu nggak pernah. Panji gimana nih? Kalau aku sih sekarang setiap minggu bisa dibilang sering banget ke BKT. Oke, tapi aku mau tahu kalian satu hal nih guys. Sebagai saran dari pendapat saya sih, tadi aku baca menurut Indo News nama artikelnya, BKT ini sebagai sekarang jadi pusat latihan karena permasalahan sedimental yang meningginya pengurukan. Jadi itu di depan itu banyak banget sampah kan, juga menumpuk itu, jadi menyebabkan macet. Maka dari itu pemerintah tuh harusnya berupaya agar BKT ini dibersihkan. Karena kan tujuan BKT itu sebagai sarana pengaliran air kan. Jadi kalau misalnya emang masih kan cuma, walaupun emang sebenarnya BKT itu sebagai apa ya, penambah hasil dagangan untuk UMKM kan, sebagai sarana penjualan gitu. Mungkin teman-teman gimana nih harapan kalian buat BKT ke depannya? Kalau harapan aku sih ya, semoga BKT semua pihak bekerja sama. Bukan tidak mungkin BKT bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Oke, benar banget. Apalagi sekarang kan BKT mulai dikenal ya dari berbagai wilayah, banyak orang yang BKT buat mungkin nyobain makan makanannya, juga mungkin nyoba jalan di BKT. Apalagi kita kan tahu kan sebagai BKT, sekarang BKT sebagai ikon Jakarta Timur kan. Nah,
misalnya emang mau nyoba datang ke BKT bisa nih Boleh banget. kita ke Jakarta Timur. Wajib. Bener banget, karena banyak banget hal-hal yang bisa coba di BKT ya, mulai dari jalan, Jajanannya. jalannya juga mungkin jalurnya panjang banget itu salah satu hal yang unik ya dari BKT ya. Bener banget. Terus juga teman-teman bisa datang ke BKT di arah Cipinang, dari Cipinang ya, dari Cipinang ke Jalan Sawit sampai ke Pondok Kelapa ya. Iya benar banget, nanti ada pintu air juga. Nah pintu air itu digunakan biasanya paling ramai kalau kita minggu. Iya banyak banget. Apa ya, banyak banget kayak orang-orang yang ngelakuin hal-hal kesana-kesana ya, seperti ada yang piknik, ada yang apa menarik apa itu kalau misalnya itu ada odong ya? Iya. Odong. Bahkan sampai ada yang berkuda juga. Oh iya, kuda tuh benar-benar banyak banget di BKT. Terus juga orang-orang kayak misalnya ibu senam ya, ibu senam sama mereka jajan-jajanan. Jadi mungkin dari saya pada kalian juga jangan lupa ya ini temennya, temen-temen penonton juga buat datang ke BKT, buat komen BKT karena BKT kan kalau misalnya apa ya, BKT itu kan sebagai ikon ya, kalau misalnya jarang orang datangnya atau jarang orang lewat kan jadi bisa jadi terlupakan atau nggak terus lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa ayo bantu partisipasinya buat BKT, jaga lingkungannya, jaga kebersihannya, sama mungkin ramaikan dan viralkan BKT supaya menjadi tempat yang hype lagi di masyarakat dan terus sampai nanti. Oke teman-teman, mungkin itu ya podcast kita hari ini. Makasih ya udah datang, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, mau ngobrol seru-serunya tentang BKT. Semoga bisa pelajarannya bisa diambil ke depannya. Dan oke teman-teman, mungkin itu sekian podcast dari kami di kelompok 4. Saya Wira Buana, Saya Febri Fadila. Saya Panji Arya. Saya Wan Saleh. mengucapkan terima kasih selama podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.